Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang, kami dari kelompok lembaga pembiayaan ingin diskusi terkait tugas lembaga pembiayaan. Sebelum masuk ke acara intinya, izinkan saya Fitri Fadila dengan NPM 2212011125 sebagai moderator. Saya Ahmad Tori Zulfikar dengan nomor NPM 2212011042. Saya Febri Haryanto dari NPM 22120111198. Saya Bagas Setiawan dengan NPM 2212011215. Baik, diskusi ini merupakan bagian dari kajian pendalaman materi dalam mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan. Kami akan membahas 4 poin utama sesuai dengan pernyataan yang diberikan dosen pengampu. Langsung aja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa sih? Jelaskan bentuk hukum perusahaan pembiayaan dan kepemilikannya sebagaimana bidang usahanya sebagaimana diatur dalam Permenkeu nomor 84 tahun 2006. Baik, saya yang akan menjawab pertanyaan pertama mengenai bentuk hukum perusahaan pembiayaan dan kepemilikannya. Berdasarkan Permenkeu nomor 84 tahun 2006, perusahaan pembiayaan wajib berbentuk perseroan terbatas atau PT atau koperasi. Kemudian untuk kepemilikannya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, atau pihak asing yang telah memenuhi syarat tertentu. Tujuannya adalah agar perusahaan memiliki bentuk hukum yang sah dan bertanggung jawab secara hukum. Baik, mungkin sekian pertanyaan untuk menjawab pertanyaan pertama. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Jelaskan bidang usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan POJK nomor 35 tahun 2018 dan hubungkan atau persamakan dengan bidang usaha Permenkeu nomor 84 tahun 2006. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, mengenai bidang usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan POJK nomor 35 tahun 2018, perusahaan pembiayaan dapat menjalankan usaha leasing, pajak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan pembiayaan multiguna. Sementara menurut Permenkeu nomor 84 tahun 2006, bidang usahanya lebih terbatas, yaitu hanya leasing, factoring, dan consumer finance. Namun keduanya sepakat bahwa perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan menghimpun dana langsung dari masyarakat seperti bank. Saya pikir itu cukup. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya itu pertanyaan nomor 3. Jelaskan mengenai lessor, lesi, barang modal, hak opsi, dan nilai sisa. Kepada rekan saya, persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya saudara moderator. Lalu untuk istilah-istilah penting dalam leasing, yang pertama itu lessor. Lessor adalah pihak yang memberikan barang untuk disewa gunakan. Kemudian lese adalah pihak yang menggunakan barang dan membayar sewa. Kemudian barang modal adalah barang yang disewakan, biasanya alat produksi. Hak opsi adalah hak untuk membeli barang di akhir masa sewa, dan nilai sisa adalah harga barang saat akhir masa leasing jika dibeli oleh lessee. Oke, terima kasih. Yaitu pertanyaan yang terakhir. Jelaskan mengenai finance lease dan operating lease dengan ciri-ciri perbedaannya, serta jelaskan mengenai sell and lease back. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, saya akan kembali menjawab pertanyaan. Yang dimaksud dengan finance lease adalah bentuk leasing, di mana leasing menanggung semua risiko dan biaya. Ada hak opsi di akhir masa sewa. Kemudian yang dimaksud dengan operating lease adalah leasing, di mana risiko dan tanggung jawab barang tetap pada lessor atau pada leasing. Tidak ada hak opsi yang ditimbulkan dari operating lease. Kemudian yang terakhir mengenai sell and lease back, yang dimana saat pemilik barang menjual barangnya ke perusahaan pembiayaan lalu langsung menyewanya kembali. Tujuannya biasanya untuk memperoleh dana tanpa kehilangan fungsi barang tersebut. Mungkin cukup sekian. Oke, menarik ya. Ternyata bentuk leasing itu cukup kompleks dan banyak aturannya. Kira-kira bentuk leasing apa sih yang paling umum di masyarakat? Finance leasing, soalnya biasanya kalau orang beli kendaraan atau alat berat lewat leasing, mereka punya opsi buat miliknya di akhir masa sewa. Gitu sih.
Oke, selanjutnya ada tanggapan lain dari rekan-rekan? Iya sih benar apa namanya. Tapi operating list juga banyak dipakai di perusahaan yang cuma butuh barang untuk sementara gitu. Biar efisien secara pajak dan biaya gitu. Oke, mungkin baik. Demikian diskusi dari kelompok kami cukupkan mengenai perusahaan pembiayaan dan sewa guna usaha. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai aspek hukum dan praktik dari lembaga pembiayaan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.